Bicara tentang kekacauan Bible memang tidak akan ada habisnya. Semakin sering dibaca akan semakin kita tahu banyak kekacauan di dalam kitab ini. Kali ini saya menemukan kekacauan ini dari kitab Daniel. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Raja Nebukadnezar yang saat itu menguasai negeri orang-orang Israel, bermimpi dan ingin mengetahui makna mimpi tersebut dengan memanggil para ahli hikmat yang ternyata tidak mampu untuk mengungkap rahasia mimpi sang raja. Singkat cerita, Daniel yang dipanggil juga Beltsasar menjelaskan makna mimpi raja tersebut. Kebingungan saya terjadi ketika membaca ayat di mana Daniel menjelaskan mimpi-mimpi Raja Nebukadnezar. Mimpi yang dijelaskan oleh Daniel ternyata berbeda sekali dengan penjelasan dari Raja Nebukadnezar sendiri. Mimpi versi Daniel terdapat dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 31-35. Pada ayat-ayat ini Daniel menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar, bahwa sang raja bermimpi melihat sebuah patung yang amat besar, tinggi dan sangat berkilauan. Patung itu memiliki kepala dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Daniel menjelaskan bahwa sang raja juga melihat sebuah batu terungkit lalu menimpa patung tersebut hingga meremukkan kakinya, maka remuk juga semua bagian patung itu sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Sementara itu mimpi versi Nebukadnezar terdapat dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 10-17. Pada ayat-ayat ini sang raja menceritakan bahwa dia bermimpi terdapat pohon yang sangat besar di tengah-tengah bumi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah, ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Dalam tidurnya itu, Raja Nebukadnezar juga melihat seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Dia memerintahkan untuk menebang pohon itu dan memotong dahan-dahannya, menggugurkan daun-daunnya dan menghamburkan buah-buahnya, biar binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Seorang penjaga kudus itu juga memerintahkan untuk membiarkan tunggulnya di dalam tanah, terikat dengan rantai. Jika Anda perhatikan, ada perbedaan antara mimpi versi Daniel dan mimpi versi Raja Nebukadnezar. Mimpi versi Daniel mengatakan Raja Nebukadnezar melihat patung yang besar, sedangkan menurut versi Raja Nebukadnezar, dalam mimpinya itu dia melihat pohon dan penjaga kudus turun dari langit. Karena kedua mimpi berbeda, tafsir mimpi tersebut sudah pasti berbeda, kecuali jika mimpi-mimpi itu dialami oleh Raja Nebukadnezar di waktu yang berbeda. Perhatikan baik-baik dalam mimpi versi Nebukadnezar, di situ dijelaskan setelah Nebukadnezar bermimpi, ia mengeluarkan titah kepada orang bijaksana, orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum untuk dapat menafsirkan mimpinya. Hal tersebut adalah bukti kedua versi mimpi Nebukadnezar adalah suatu pertentangan. Karena mustahil bila kedua versi mimpi tersebut dialami oleh Nebukadnezar di waktu berbeda, karena bagi Nebukadnezar yang memiliki pengalaman bermimpi, dia pasti akan langsung menunjuk Daniel untuk menafsirkan mimpinya, bukan meminta orang bijaksana, orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum yang ia ketahui tidak akan dapat membantu. Jadi kesimpulannya, dua mimpi Nebukadnezar tersebut adalah bentuk pertentangan dalam ayat-ayat Bible.
Jika ayat-ayat Bible adalah firman Tuhan, manakah yang benar dari dua mimpi Raja Nebukadnezar yang bertentangan tersebut?